Halo Awal, kenapa? Oh, belajar di perpustakaan. Kebetulan aku di depan perpustakaan nih. Oke, tunggu ya. Duh, apaan sih ini? Aku nggak paham deh. Ngantuk. Tidur aja deh. Hah? Aku di mana? Asing banget. Di mana ini? Perasaan tadi aku di perpustakaan deh. Kok tiba-tiba di sini? Mereka siapa? Kok mereka nyuruh aku ke sana ya? Kenapa pandanganku begitu buram? Karena mereka yang terlihat jelas di mataku. Mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka ingin aku tahu. Mungkin ini hal baik. Ya seperti pikiranku. Tapi apa tujuan mereka? Apa yang mereka ingin aku tahu? Apa ini karena aku tadi nonton berita tentang hukum ya? Jadi sebenarnya apa sih konsep dan dasar-dasar hukum? Hukum merupakan kumpulan norma atau peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta memiliki sifat memaksa agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Baik, teman-teman, kita akan membahas apa sih tujuan hukum itu. Nah, jadi tujuan hukum itu pada dasarnya itu membentuk kehidupan masyarakat agar menjadi damai, adil, dan tertib. Menurut Gustav Radbruch, ada 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan atau Rechtsgleichheit, yang dimana setiap orang berhak mempunyai hak apa yang sudah seharusnya. Kemudian kemanfaatan atau Zweckmabigkeit, yang dimana hukum harus membawa dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kemudian ada kepastian hukum atau Rechtssicherheit, yang dimana hukum ini harus ditetapkan secara tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Apalagi nih menurut para ahli, yaitu menurut Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, hukum itu bertujuan untuk menjaga ketertiban hidup bersama agar terjadinya kedamaian dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum menjadi sarana untuk mencapainya keadilan, keseimbangan, dan ketertiban sosial. Ciri dan sifat hukum. Hukum memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan norma sosial lainnya. Ciri-ciri hukum antara lain, 1. Bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat menaati aturan. Yang kedua, bersifat umum, berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Ketiga, memiliki sanksi tegas bagi yang melanggar. Sifat hukum ada 2. Yang pertama, mengatur, yaitu mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, memaksa, yaitu memberikan sanksi bagi pelanggar agar terciptanya ketertiban. Dengan sifat inilah, hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga kestabilitasan sosial dan menegakkan keadilan. Menurut para ahli, suatu kaidah dapat dikatakan sebagai hukum apabila memiliki unsur yang pertama, peraturan atau norma yang berisi perintah dan larangan. Yang kedua, sanksi, yaitu akibat yang diberikan apabila melanggar hukum. Yang ketiga, tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil. Yang keempat, dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang seperti pemerintahan atau lembaga legislatif. Yang kelima, bersifat memaksa agar ditaati oleh semua orang. Jadi, hukum bukan hanya sekadar peraturan, tapi juga sanksi, tujuan, dan orang membuat aturan tersebut. Tanpa unsur, aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sah dan mengikat. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau menjadi dasar bentuknya hukum. Menurut Sudipno Mertokusumo, sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu bentuk atau wadah yang membuat hukum itu berlaku secara sah. Contoh, undang-undang, adat, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Sumber hukum ini menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat.
Fungsi utama hukum adalah yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan keadilan agar hubungan antar individu berjalan dengan harmonis. Yang kedua, melindungi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sebagai alat pengendali sosial, di mana hukum dapat membatasi perilaku manusia. Yang keempat, sebagai sarana perubahan sosial, hukum dapat digunakan untuk memperbaiki tatanan masyarakat agar lebih adil dan sejahtera. Aku di mana? Aku pakai apa? Aku tadi perasaan nggak sendiri deh. Loh, kamu? Orang-orang ini, mereka kan tempat ini yang ada di mimpi. Ayo bertemu kami di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semuanya benar-benar hanya mimpi.